Pada tanggal 20 Mei 2021, Vietnam dan Jepang menandatangani perjanjian kerjasama yang komprehensif untuk mengelola secara digital semua tahapan produksi beras organik di Vietnam. Produk yang dihasilkan akan dikontrol agar memenuhi standar organik untuk pasar ekspor Jepang. Sebuah perusahaan Vietnam akan bertanggung jawab atas produksi, sementara Nijita Japan Company bertanggung jawab untuk mengekspor yang akan diawali untuk pasar Jepang. Kerjasama ini merupakan langkah awal bagi produk pertanian Vietnam, tidak hanya untuk produk pertanian di Provinsi Vinh Long, tapi ke depan akan diterapkan di sentra-sentra pertanian padi organik di Vietnam yang nanti akan berkontribusi pada pembangunan ekonomi rumah tangga petani dan anggota koperasi. Ini juga merupakan dasar untuk pengembangan ekonomi provinsi dan negara secara umum dalam produksi pertanian padi organik. Berdasarkan rilis pemerintah bahwa ada tren peningkatan kerjasama Vietnam dengan negara-negara maju lainnya di bidang agritech, Kementerian Pertanian dan Pembangunan Pedesaan Vietnam telah menandatangani sejumlah MOU dengan negara-negara maju seperti Jepang, Irlandia, Belanda, dan Australia untuk belajar pengalaman dari sistem pertanian berbasis teknologi tinggi. Ada juga beberapa investor asing yang sedang menjajaki kerjasama dengan Vietnam, antara lain Ensotic Israel dan Hong Kong, Good Hope, Smart Farm Co Ltd dan Fair Angora Asia dari Thailand, Chago China, Intelo Labs India, Picno Industries Australia, Jintel Taiwan, dan Finance Corporation atau Nirobox Israel. Sementara itu, sudah ada beberapa perusahaan lintisan lokal agritech yang telah menerapkan beberapa sistem pertanian digital. Misalnya Mimosa Tech, salah satu perusahaan rintisan agritech yang paling sukses, telah menyediakan layanan manajemen berbasis Internet of Things dengan membangun platform informasi untuk meningkatkan penghasilan petani. Sebuah program penelitian perubahan iklim tentang pertanian dan ketahanan pangan di Asia Tenggara dari Consultative International Organization for Agriculture Research, sebagaimana sudah dirilis pada video yang lain, juga telah meneliti dan membangun model desa pintar berbasis digital dalam upaya adaptasi terhadap ancaman perubahan iklim di Vietnam. Sebuah survei yang dilakukan oleh CropLife Asia di 4 negara ASEAN menunjukkan bahwa presentasi petani Vietnam lebih tertarik pada digitalisasi daripada negara-negara lain. Menurut survei yang baru-baru ini diterbitkan oleh CropLife Asia, ketika bertanya kepada ratusan petani beras, buah dan sayuran di Vietnam, 42% diantaranya mengatakan ingin menerapkan digitalisasi di bidang pertanian. Dibandingkan 3 negara ASEAN dalam survei yang sama, Vietnam memiliki presentasi petani tertinggi yang ingin menerapkan digitalisasi di bidang pertanian. Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa petani Vietnam lebih tertarik pada digitalisasi daripada di tempat lain di kawasan ASEAN. Asosiasi CropLife mengatakan bahwa ini adalah kesempatan besar bagi mitra dalam rantai produksi pertanian pangan untuk terus bekerja sama dalam mempromosikan kegiatan pengujian dan penerapan teknologi baru, melaksanakan program pelatihan bagi petani untuk memahami dan menggunakan teknologi tersebut secara efektif, aman, dan berkelanjutan dengan tujuan untuk memastikan peluang akses dan meningkatkan tingkat penerapan teknologi dalam pertanian. Menurut pengalaman implementasi di beberapa negara dengan model pertanian kecil yang mirip dengan Vietnam, pada awalnya proyek sering dikerahkan dalam skala kecil di wilayah tertentu pada subjek tertentu. Ketika keberhasilan proyek itu terbukti, petanilah yang akan membantu menyebarkan efek teknologi. Ini adalah cara paling efektif untuk mempengaruhi petani di daerah lain dalam upaya memperluas penerapan teknologi dalam skala yang lebih besar. Oleh karena itu, selama bertahun-tahun, Asosiasi CropLife dan perusahaan anggotanya telah berkoordinasi dengan pemerintah dan lembaga manajemen dalam negeri untuk memperkenalkan dan mendukung petani dalam menerapkan solusi ilmiah di bidang pertanian. Beberapa proyek tipikal termasuk mempromosikan penerapan bioteknologi di bidang pertanian untuk meningkatkan produktivitas dan membuat tanaman lebih mudah beradaptasi terhadap hama dan kondisi iklim yang merugikan. Pada saat yang sama, asosiasi dan anggotanya terus berinovasi serta memperkenalkan produk dan solusi perlindungan tanaman tingkat lanjut
serta mengadakan kursus pelatihan agar petani dapat menggunakan produk tersebut secara bertanggung jawab selama 10 tahun terakhir. Selain itu, CropLife Vietnam telah bekerja sama dengan Departemen Perlindungan Tanaman untuk melengkapi database online produk perlindungan tanaman serta aplikasi pencarian online untuk membantu petani dengan mudah mencari, mengidentifikasi produk dan memiliki instruksi untuk menggunakan produk pada tanaman tertentu. Sejak 2019, perusahaan dan anggota CropLife juga menjadi pionir dalam menyebarkan model eksperimental menggunakan drone untuk menyemprotkan pestisida pada beberapa tanaman. Teknologi drone mengintegrasikan banyak teknik seperti pemetaan, pemantauan pertumbuhan tanaman, operasi penyemprotan, serta pemantauan irigasi tanaman dan lain-lain. Dari hasil awal melalui model percobaan pada padi dan beberapa pohon buah-buahan, penerapan drone untuk menyemprotkan pestisida di Vietnam telah menunjukkan keuntungan yang luar biasa seperti mengurangi tenaga kerja, mengurangi waktu penyemprotan, mengurangi penggunaan air dan terutama mengurangi waktu kontak langsung dengan obat-obatan selama persiapan dan penyemprotan sambil memastikan efisiensi, cakupan dan tingkat perlindungan tanaman yang tinggi. Dalam waktu mendatang, CropLife Vietnam dan anggotanya akan terus berkoordinasi dengan Departemen Perlindungan Tanaman, pusat pengujian lokal dan banyak pemasok peralatan untuk melakukan uji coba dalam skala besar menggunakan lebih banyak obat di lebih banyak lokasi dan lebih banyak tanaman. Hasil dari model ini akan menjadi dasar penting untuk membantu Kementerian Pertanian dan Pembangunan Pedesaan mengembangkan proses teknis dan standar keselamatan untuk pengoperasian drone dalam penyemprotan pestisida di Vietnam dan segera mempraktekkan teknologi ini di dalam pembuatannya. Pada talk show bertema meningkatkan ekosistem untuk transformasi digital pertanian di Vietnam, Dr. Tan Siang He, perwakilan CropLife mengatakan, ekosistem pertanian berkelanjutan selalu dikaitkan dengan penerapan solusi pertanian yang bertanggung jawab, mengoperasikan sistem kebijakan berbasis sains yang jelas dan menyerap penelitian dan data internasional adalah syarat mutlak untuk pengembangan dan transformasi pertanian Vietnam menuju digitalisasi dan keberlanjutan. Dalam strategi pengembangan ekosistem pertanian yang cerdas dan berkelanjutan, petani selalu memainkan peran sentral. Oleh karena itu, mereka harus tepat waktu dan dilengkapi dengan semua teknologi yang tersedia, tahu cara mengoperasikan dan menggunakannya secara bertanggung jawab. Hanya ketika petani benar-benar memahami manfaat teknologi, mereka dapat menguasai dan memaksimalkan manfaatnya. Pemerintah sangat menyadari bahwa pertanian merupakan sektor ekonomi yang penting di Vietnam. Ilmu pengetahuan dan teknologi adalah kunci untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas produk sekaligus meningkatkan kehidupan petani. Pemerintah Vietnam pada tahun 2018 menyatakan bahwa penting untuk mengembangkan rantai nilai produksi produk pertanian bernilai tambah tinggi sambil mempromosikan hubungan kooperasi dengan bisnis serta mendorong transfer teknologi dan memberikan pinjaman yang menguntungkan kepada koperasi pertanian. Vietnam selama ini diketahui sangat fokus dan konsisten membudidayakan tanaman padi, sehingga membawa Republik Sosialis Vietnam ini menjadi pengekspor beras terbesar di dunia. Data Reuters menyebut bahwa pada periode 2019-2020, Vietnam telah melampaui Thailand sebagai peringkat kedua pengekspor beras terbesar di dunia sesuai rilis resmi statista.com.